Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita, kekuatan dan pertolongan kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam menuntut ilmu dan selalu merindukan menghadiri majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diturunkan ketenangan, di dalamnya diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dihadiri oleh para malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir di majelis itu, dan siapapun yang hadir di dalamnya maka seluruhnya akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Jamaah sekalian, barakallahu fikum, di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala dan kemudahan darinya semata kita telah menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah. Maka di malam hari ini insyaallah taala kita akan masuk pada surah An-Nas. Ya, kita memulai dari yang pendek-pendek saja dulu. Taib, itu surah An-Nas, dan tetap kita akan mengkaji atau membaca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Ya, sebelum kita membahas tafsir surah An-Nas, kami persilahkan dulu salah satu ikhwah untuk memperdengarkan kepada kita kalam Allah Subhanahu wa taala. Man yaqra? Yang menunjuk kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil Ulang. min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Barakallahu fiik. Baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Surah An-Nas ini adalah surah Makkiyah. Ini adalah surah Makkiyah. Ya, kalau di sini di cetakan saya, buku cetakan saya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan wahia madaniyah. Kalau di buku antum madaniyah juga. Baik. Berarti ada khilaf kalau begitu. Ya, tapi wallahu alam bissawab, kebanyakan ulama tafsir menyebutkan bahwa dia adalah surah Makkiyah. Wallahu alam. Baik. Surah ini, surah An-Nas, adalah salah satu surah yang agung dalam Al-Quran, sebagaimana surah Al-Fatihah. Dia adalah surah yang agung juga dalam Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Uqbah ibnu Amir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau memperhatikan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini? Itu beliau ucapkan kepada sahabat, di antaranya Uqbah ibnu Amir. Tidakkah engkau memperhatikan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam ini? Lam yura mithluhunna qat. Yang mana kata Nabi SAW, ayat-ayat ini yang diturunkan oleh Allah ini belum pernah sama sekali ya terlihat ayat yang semisal itu. Belum pernah terlihat sedikit pun ayat-ayat yang semisal dengan ayat-ayat ini. Ya, itu menunjukkan apa? Ayat ini, ayat-ayat yang terdapat pada surah ini bukan ayat-ayat biasa. Sebab Nabi mengatakan apa? Lam yura mithluhunna qat. Ayat-ayat semacam ini belum pernah terlihat, terdapat ayat-ayat sedikit pun yang semisal dengan ini. Kemudian Nabi menyebutkan ayat-ayat itu, kata beliau, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq wa Qul a'udzu birabbin nas. Yaitu ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Falaq dan ayat-ayat yang terdapat pada surah An-Nas. Ya. Apa di antara kehebatan yang kata Nabi tadi tidak ada yang semisal dengannya? Apa di antara keistimewaannya? Diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Di antaranya adalah ayat ini atau ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ini adalah ayat-ayat yang luar biasa digunakan sebagai pelindung.
Ya, ayat-ayat yang luar biasa dibaca, digunakan sebagai apa? Sebagai pelindung diri kita dari segala kejahatan makhluk. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Uqbah ibnu Amir juga menceritakan bahwa ketika kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal juhfati wal abwa. Ketika kami berjalan bersama Nabi antara Juhfa dan Abwa. Ya, Juhfa itu tempat miqat ya. Tempat miqatnya orang-orang Madinah. Ketika mereka haji atau umrah. Nah, kata Uqbah bin Amir, ketika kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Juhfa dan Abwa, idh ghasyiyatna rihun. Tiba-tiba kami ya ditempa atau dikepung oleh angin yang begitu dahsyat. Ya, ghasyiyah artinya dikelilingi oleh angin ya. Dari segala arah. Tiba-tiba bertiup angin yang sangat kencang dari segala arah. Dari depan, belakang, pokoknya. Ya. Kemudian wadulmatun syadidah. Dan tiba-tiba cuaca menjadi gelap gulita. Cuaca menjadi gelap gulita. Maka apa yang Nabi SAW lakukan saat itu? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai meminta perlindungan kepada Allah. Yata'awwad, berlindung kepada Allah dengan apa? Dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Itu yang Nabi baca. Ya, sebab ini peristiwa kejadian yang tiba-tiba terjadi kan? Ketika kami berjalan sampai antara Juhfa dan Abwa, tiba-tiba apa? Bertiup angin dari segala arah dan tiba-tiba cuaca menjadi gelap gulita. Di kondisi seperti ini khawatir ya, Rasulullah khawatir. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi berlindung kepada Allah dengan membaca dua surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Mungkin bisa kita amalkan ini. Di tengah perjalanan misalnya ada hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita, berlindunglah kepada Allah dari segala kejelekan ya. Baik. Kemudian Nabi berkata kepada Uqbah. Nabi berkata kepada Uqbah, ta'awwad bihima. Wahai Uqbah, berlindunglah engkau kepada Allah bihima. Dengan apa? Dengan kedua surah tersebut. Dengan membaca kedua surah tersebut. Ya, bukan dengan apa? Dengan menjadikan jimat. Enggak. Berlindung dengan apa? Yang Nabi praktekkan adalah membaca. Berlindunglah engkau wahai Uqbah. Dengan apa? Dengan dua surah tersebut artinya dibaca. Fama ta'awwada muta'awwidul bimithlihima. Kemudian Nabi menjelaskan bagaimana kedudukan surah ini digunakan sebagai perlindungan. Apa kata Nabi? Karena tidaklah berlindung orang yang berlindung yang semisal dengan kedua surah tersebut. Tidaklah berlindung orang-orang yang berlindung dengan apa? Dengan yang semisal, artinya tidak ada yang menyamainya. Untuk digunakan sebagai perlindungan. Walaupun boleh kita membaca surah-surah lain atau doa-doa lain, tetapi Nabi menjelaskan kedudukan dua surah ini untuk digunakan sebagai pelindung. Apa kata Nabi? Ta'awwad bihima. Berlindunglah engkau dengan keduanya, sebab tidaklah seseorang berlindung ya dengan sebuah perlindungan yang semisal dengan keduanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dijelaskan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu
bahwasanya Nabi sebelum turun dua surah ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min 'ainil jan thumma a'yunil ins. Dulu Nabi sebelum turunnya dua surah ini, Nabi biasa berlindung kepada Allah dari pandangan-pandangan jin dan pandangan-pandangan manusia. Falamma nazalat al-mu'awwidatan, maka tatkala turun dua mu'awwidatan, tatkala turun apa? Al-mu'awwidatan. Ya, al-mu'awwidatan artinya apa? Dua pelindung. Dua yang bagus dipakai untuk sebagai pelindung. Yang mana yang dimaksud? Al-mu'awwidatan. Dua pelindung, yang mana yang dimaksud? Al-Falaq dan An-Nas. Makanya para ulama kadang menyebut surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai surah Al-Mu'awwidhatain atau Al-Mu'awwidhatan. Diambil dari mana penamaan itu? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Falamma nazalat al-mu'awwidatan, maka tatkala al-mu'awwidatan telah turun, na'am, akhadahuma wa taraka ma siwa dhalik. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka Nabi mengambil dua al-mu'awwidatan itu dan meninggalkan yang selainnya. Nabi mengambil itu dan meninggalkan yang selainnya. Artinya Nabi sudah mencukupkan dengan dua surah itu dan meninggalkan yang lainnya. Barakallahu fikum. Jelas ya? Ini semua adalah hadis-hadis yang sahih. Naam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi ini diantara kedudukan dan kehebatan surah An-Nas, ya khususnya digunakan sebagai pelindung. Nah, kapan bagus digunakan sebagai pelindung? Ya pokoknya kapan saja. Tetapi ada nas-nas khusus menjelaskan itu. Waktu-waktu khusus yang bagus dibaca sebagai pelindung diri kita. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang sahih adalah ketika mau tidur. Ketika mau tidur dijelaskan oleh Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi itu kebiasaannya idza awa ila firashihi, Nabi kebiasaannya ketika sudah mendatangi tempat tidurnya, sudah beranjak ke tempat tidur, maka Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya. Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian Nabi membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil nas. Setelah itu Nabi tiupkan ke kedua telapak tangannya, kemudian mengusap seluruh badan yang bisa diusap. Dimulai dari kepala, wajah, kemudian bagian depan badan. Pokoknya yang bisa diusap dengan dua telapak tangan kita, satu badan diusap. Ya kalau belakangan tidak bisa ya. Sulit ya, makanya disebut ke dalam hadis, ya Nabi mengusap dari atas kepala, kemudian wajah, kemudian ya bagian depan badannya. Nabi melakukan itu 3 kali. Nabi melakukan itu tiga kali. Nah, sebab di kondisi kita mau tidur, kita butuh pelindung dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya mau tidur ya, tidak tahu apa yang akan terjadi, maka di kondisi itulah kita sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Maka ayat atau surah yang paling bagus untuk kita baca sebagai pelindung adalah 3 surah ini. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Ya. Jadi ini dibaca di kondisi tadi yang kita sebutkan hadisnya. Juga bisa dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Sebagai pelindung juga di setiap selesai kita sholat 5 waktu. Ini juga berdasarkan hadis sahih
Ya kata Uqbah ibnu Amir, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhataini fi duburi kulli salatin. Ya, sesungguhnya Nabi telah memerintahkan kepadaku untuk membaca al-muawwidhatain. Ya, al-muawwidhatain berarti qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas fi duburi kulli salatin, pada setiap selesai salat. Pada setiap selesai salat, maksudnya salat lima waktu. Ya, baik, barakallahu fikum. Ya. Ini diantara keutamaan atau kedudukan surah An-Nas. Ya, ini juga bagus untuk dipakai sebagai ruqyah ya. Di antara kehebatan surah An-Nas, dia juga bagus dipakai sebagai ruqyah. Iya. Makanya Nabi SAW ketika terkena sihir, disihir oleh seorang Yahudi, Labid ibn al-A'sam, ya, maka Nabi SAW itu disembuhkan, ya, dengan diruqyah oleh Jibril membaca apa? Membaca ini. Di antaranya membaca surah An-Nas. Ya, barakallahu fikum. Baik. Ya, itu di antara dalil-dalil dari hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang kedudukan dan keutamaan surah An-Nas. Baik, sekarang kita akan lihat kandungannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Ya. Aku meminta atau aku berlindung. Birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Aku berlindung dengan apa? Dengan Rabbnya manusia. Artinya Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya seluruh manusia. Nah, ya, di sini pada ayat yang pertama, barakallahu fikum, disebutkan di sini bahwa kita berlindung. Kita meminta atau memohon perlindungan kepada Allah. Siapa Allah? Rabbnya seluruh manusia. Apa artinya Rabb? Pencipta ya. Pencipta yang menghidupkan, yang mematikan seluruh manusia, yang memberi rezeki seluruh manusia, yang mengatur hidup seluruh manusia. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama, pencipta atau Rabbnya seluruh manusia. Kenapa hanya manusia yang disebut? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabbnya manusia, Rabbnya jin, ya kan? Rabbnya tumbuh-tumbuhan, Rabbnya seluruh alam. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Rabbil alamin. Apa artinya alamin? Kullu ma siwa Allah. Semua selain Allah, itu namanya alam. Tapi pada surah An-Nas ini, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus apa? Rabbin nas. Rabbnya seluruh manusia. Kenapa demikian? Hah? Kenapa? Ada yang tahu? Baik. Disebutkan oleh para ulama kita, ya, li'anna an-nasa mu'adzamun, karena di antara manusia itu ada yang diagungkan. Paham? Di antara kita ini manusia ada yang diagungkan atau tidak? Ada yang dibesarkan.
Sampai dipanggil Ekaraeng. Dibesarkan. Iya puang. Iya karaeng. Ya kan? Mu'adzab. Ada yang diagungkan oleh manusia yang lain. Dibesarkan oleh manusia yang lain. Jelas ini? Maka fa'a'lama bidzikrihim annahu rabbul lahum wa in udhimu. Maka pada surah An-Nas ini a'lama, Allah mengumumkan. Allah mengumumkan. Ya, dengan menyebut ini ayat ini Rabbin Nas, bahwasanya seluruh manusia yang diagungkan itu, seluruh manusia yang kalian hormati, yang kalian agungkan itu, mereka itu apa? Hah? Mereka itu adalah Rabbul lahum. Ya, mereka yang diagungkan itu, maka seluruhnya adalah, mereka seluruhnya adalah dicipta oleh Allah. Mereka seluruhnya diatur oleh Allah. Mereka seluruhnya apa? Diberi rezeki oleh Allah. Diatur nyawanya oleh Allah. Dimasukkan nyawanya, dikeluarkan nyawanya, dimatikan, dihidupkan, dibangunkan. Diberi rezeki. Paham? Jadi yang kalian agungkan itu, yang kalian besarkan itu, mereka itu adalah dalam kekuasaan Allah. Allah yang mengatur mereka. Ya, jadi sekala kalau ingin menyadarkan kepada kita bahwa ada yang berhak untuk lebih kalian agungkan. Ketika kalian mengagungkan manusia, membesarkan manusia, maka Allah ingatkan kita bahwa manusia yang kamu agungkan itu adalah Rabb. Dia punya Rabb. Siapa Rabbnya? Allah. Dia juga diatur. Dia juga dicipta. Dia juga diberi rezeki. Dia juga dan seterusnya. Paham? Ya, jadi ini ayat sebenarnya ini semacam apa? Pengumuman dari Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Rabbnya seluruh manusia, termasuk yang kalian agungkan itu. Agar jangan kalian berlebih-lebihan, agar jangan kalian keterlaluan. Sampai kadang-kadang ketika kalian mengagungkan manusia, kadang kalian apa? Menginjak-injak apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, maka Allah ingatkan kita di sini. Aku berlindung kepada Allah. Siapa Allah? Rabbnya seluruh manusia. Termasuk yang kalian besarkan itu. Paham? Nah, itu faedah. Ya, kemudian Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya seluruh manusia. Kemudian Malikin Nas. Apa artinya Malikin Nas? Penguasa manusia. Raja manusia. Yang menguasai manusia. Pemilik manusia. Ini semua maknanya. Raja manusia, penguasa manusia, pemilik manusia. Siapa manusia itu? Antum semua, saya. Jadi ada yang mengatur kita, ada yang menguasai kita, ada yang memiliki kita. Kepadanya lah kita meminta perlindungan itu. Nah. Ya. Baik. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama kita di sini. Kenapa juga disebutkan Malikin Nas? Apa artinya Malik? Raja manusia. Allah adalah raja manusia.
Allah adalah penguasa seluruh manusia. Kenapa lagi disebut di sini? Seperti itu, sama dengan ayat sebelumnya. Kata para ulama, li'anna finnasi muluka. Li'anna finnasi muluka. Karena di tengah-tengah manusia ada juga yang namanya raja. Ada juga yang namanya penguasa. Penguasa Makassar. Orang-orang yang ada di Makassar dikuasai oleh dia. Dipimpin oleh dia. Dirajai oleh dia. Di tengah-tengah manusia ada juga malik, raja. Ada penguasa juga. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ya, untuk mengingatkan kepada kita yadhkuru annahu milkuhum. Maka Allah menyebutkan ini, mengingatkan kepada kita bahwa semua penguasa-penguasa yang ada, semua raja-raja yang ada di dunia ini, sesungguhnya Allah adalah penguasa mereka juga. Allah yang menguasai mereka. Allah yang memiliki mereka juga. Paham? Sehingga orang-orang yang berkuasa di dunia ini, orang-orang yang berkuasa di dunia ini ketika membaca ayat ini, Malikin Nas, penguasa manusia, raja manusia, dan semua penguasa yang ada di dunia ini, mereka manusia. Berarti masuk dalam ayat, berarti ada yang kuasai dia. Ya kan? Sehingga ini akan bisa menimbulkan kesadaran dan harusnya menimbulkan kesadaran kepada para penguasa yang ada di dunia ini. Ingatlah, ada yang menguasai antum. Antum manusia? Iya. Ada yang menguasai antum. Siapa? Malikin Nas. Allah. Penguasa seluruh manusia. Ya. Jangan sombong dengan kekuasaan. Jangan semena-mena dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadamu. Kekuasaan itu dari mana? Hah? Kamu bisa berkuasa di dunia ini. Kamu bisa menjadi penguasa, raja di dunia ini. Itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahum mamalikal mulk tu'til mulka man tasha. Ini jelas. Katakan wahai Muhammad, Allah malikal mulk adalah penguasa seluruh penguasa, raja seluruh raja. Allah. Tu'til mulka man tasha. Engkau ya Allah memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi dari mana kekuasaan itu kamu dapat? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha. Engkau ya Allah yang memberikan kerajaan, yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Sehingga Anda tidak perlu sombong dengan kekuasaan itu. Ya kan? Sebab hakikatnya Allah yang memberikan kekuasaan itu kepada Anda. Iya, dan Anda juga hanya menguasai sebagian manusia, tidak menguasai seluruh manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah penguasa seluruh manusia. Dan Anda di hari kiamat tidak punya kekuasaan. Adapun di hari kiamat Allah pemilik kekuasaan tunggal, ya kan? Masih ingat surah Al-Fatihah? Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja di hari pembalasan. Kenapa disebut Allah raja hari pembalasan? Sebab di hari itu tidak ada lagi raja, hanya Allah raja mutlak. Makanya di hari kiamat Allah akan memanggil mereka, aina mulukul ard, mana raja dunia, ya kan? Sudah kita lewati. Allah panggil ketika manusia berkumpul, semua ada Fir'aun, ada apa di situ semua yang pernah jadi penguasa di dunia ini, yang sombong di dunia ini. Allah panggil mereka, aina mulukul ard, mana raja dunia? Aina al-jabbarun, mana orang-orang yang congkak di dunia,
yang merasa punya kekuasaan di dunia, yang sombong. Ainal mutakabbirun, mana orang yang sombong? Aina, mana? Tidak ada yang berani nongol kan? Tidak ada. Nah, mereka sudah menyadari mereka menjadi hina, mereka hamba-hamba Allah sudah. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ketika tidak ada yang nongol, tidak ada yang berani berbicara, maka Allah berkata, lillahil wahidil qahar. Di hari ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Raja Al-Qahar yang maha perkasa. Ya, maka di ayat ini Allah ingatkan lagi, Malikin Nas. Allah adalah penguasa, Raja seluruh manusia, dan kepadanya lah kita meminta perlindungan. Sebab dia adalah rajanya manusia. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya apa lagi? Ayat berikutnya, Ilahin Nas. Apa artinya Ilahin Nas? Ilahnya seluruh manusia. Sembahan seluruh manusia. Hanya dia yang berhak disembah. Seluruh manusia harus menyembah hanya kepada dia. Ya. Barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh para ulama, disebutkan di sini ilah, sembahan seluruh manusia. Nah, ya mirip sama dengan sebelumnya, keterangan ulama, bahwa di tengah-tengah manusia ada juga yang disembah kan? Ada juga yang disembah. Ya, ada juga yang dijadikan ilah. Ya, maka Allah ingatkan kepada kita melalui ayat ini bahwa yang berhak untuk dijadikan ilah hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Jadi ilahin nas artinya ya sembahan seluruh manusia. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ya azan dulu. Kalau sudah azan. Baik. Ya, jadi ilahin nas, sembahan seluruh manusia. Kemudian para ulama juga menyebutkan, ya kenapa disebutkan ilah, nama ilah ini setelah dua nama sebelumnya apa? Rabb dan Malik atau Malik. Rabb nama Allah, terus apa lagi? Malik nama Allah, ilah juga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ilah setelah dua nama sebelumnya apa? Rabb dan Malik. Para ulama menyebutkan, ya kenapa disebutkan setelah itu Allah, ilah? Karena yang berhak untuk diibadahi, kata para ulama, yang berhak untuk diibadahi diantaranya adalah isti'adah. Isti'adah adalah ibadah, meminta perlindungan. Yang berhak untuk diibadahi, termasuk diantaranya ibadah isti'adah, adalah al-mutafarridu birrububiyah. Adalah yang bersendiri dalam rububiyah. Itu yang berhak untuk diibadahi. Ini mirip dengan surah Al-Fatihah sebelumnya, sudah kita jelaskan itu. Ya. Karena yang namanya ilah, yang berhak untuk dijadikan ilah itu yang apa? Yang punya sifat rububiyah. Yang mampu mencipta, yang mampu memberi rezeki, yang mampu menghidupkan, yang mampu mematikan, yang mengatur, itu yang berhak diibadahi. Ya kan? Adapun yang tidak bisa mencipta, berhak diibadahi? Tidak. Kenapa tidak berhak diibadahi? Karena tidak bisa mencipta. Tidak bisa memberi. Ya kan tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa mengatur. Gimana caranya diibadahi? Maka yang berhak untuk diibadahi adalah al-mutafarridu birrububiyah, yang bersendirian dalam rububiyah. Paham? Jadi itu apa namanya munasabahnya kata para ulama, kenapa disebutkan
ilah setelah Ar-Rabbu wal Malik, sebab yang berhak untuk diibadahi hanyalah yang mencipta saja. Yang tidak bisa mencipta, ngapain diibadahi? Ya, apalagi kalau dia dicipta oleh manusia sendiri, patung-patung kan dicipta oleh manusia, dibuat oleh manusia. Kenapa diibadahi? Tidak bisa dia mencipta. Seekor lalat saja kata Allah, dia tidak bisa cipta. Kalau dia tidak bisa mencipta seekor lalat, bagaimana caranya bisa memberi anak yang kamu minta? Lalat saja dia tidak bisa cipta. Bahkan untuk apa? Untuk menepis lalat yang singgah, yang hinggap di dia, tidak bisa dia tangkis. Gimana caranya dia bisa menyelamatkan kamu dari bahaya? Coba. Dia tidak bisa mencipta, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa mengatur, tidak bisa segala-galanya. Maka yang tidak bisa seperti itu tidak berhak untuk diibadahi. Siapa yang berhak diibadahi? Hanyalah yang memiliki sifat rububiyah. Paham? Baik. Ya. Kemudian jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, sebenarnya ini ayat, 3 ayat ini banyak sekali faedahnya disebutkan oleh ulama tafsir. Banyak faedahnya, faedah-faedah yang sangat bagus. Ya, di antara faedah yang bagus juga disebutkan oleh mereka. Ya, kata mereka, ya kenapa didatangkan 2 nama yang agung ini ketika meminta perlindungan? Didatangkan dua nama yang agung ini, yaitu Ar-Rabb dan Malik, ya kan? Kenapa 2 nama ini yang digunakan? Ya, ketika meminta perlindungan, kenapa 2 nama ini yang digunakan? Ya, mereka sebutkan rahasianya, liyu'allimal musta'idu annal musta'ada bihi ta'ala jadirun bihadihil ibadah. Ya, kata mereka untuk memberikan ilmu kepada orang yang meminta perlindungan bahwa yang dimintai perlindungan itu dialah yang berhak untuk diibadahi. Dan dialah satu-satunya yang mampu. Dialah satu-satunya yang mampu. Ya, tidak ada sekutu baginya. Dia satu-satunya yang mampu untuk menjaga manusia dari kejelekan-kejelekan syaitan. Itu di antara faedah. Banyak faedah yang lain bisa dibaca dari buku-buku tafsir. Baik, setelah itu, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, setelah kita meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya tadi, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya kan? Nah, kemudian disebutkan dari apa kita meminta perlindungan kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepada pencipta seluruh manusia, raja seluruh manusia, sembahan seluruh manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan. Syarr. Dari kejelekan. Kejelekan siapa? Al-waswas. Al-khannas. Dari kejelekan al-waswas al-khannas. Al-waswas wal-khannas yang dimaksud di sini adalah syaitan. Dari kejelekan syaitan. Ya. Jelas ini? Barakallahu fikum. Itu dijelaskan oleh para ulama tafsir semua ya. Jadi yang dimaksud al-waswas al-khannas adalah syaitan. Ya. Tetapi tidak disebutkan langsung min syarri syaitan, enggak. Tapi yang disebutkan apa?
Yang disebutkan adalah sifat-sifatnya atau makar-makarnya. Dari kejelekan syaitan, apa makarnya syaitan? Apa di antara makarnya disebutkan? Al-waswas al-khannas. Nah, jelas ya? Inilah, ya, inilah tipu daya syaitan untuk memalingkan manusia. Yaitu al-waswas al-khannas. Darinya lah kita berlindung kepada Allah. Dari kejelekan syaitan, al-waswas al-khannas. Apa al-waswas al-khannas? Ini dua ini, kata para ulama tafsir, adalah dua ini adalah isim mubalaghah. Ya. Ini mubalaghah, artinya mubalaghah itu selalu. Itu mubalaghah artinya. Tanpa putus asa. Tanpa henti-hentinya. Penuh kesabaran. Selalu diulang. Itu mubalaghah ya. Apa artinya al-waswas? Al-waswas, kata para ulama tafsir seperti Imam Shinqiti rahimahullah, beliau berkata al-waswas adalah ya hadithul khafi. Hadithul khafi. Apa artinya? Hadis, pembicaraan atau ucapan yang khafi. Yang khafi itu samar-samar. Ya, kalau bisa kita terjemahkan bisikan-bisikan. Membisik. Itu syaitan. Bisikan-bisikannya. Nah, ini bahaya ya. Bisikan-bisikannya. Dari situlah kita berlindung. Bahaya itu, bisikannya itu. Waswas itu bisikan-bisikan. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan, ya sautul huli. Ya suara yang indah. Jadi bisikannya itu indah, enak didengar. Menghanyutkan. Itu namanya al-waswas. Kalau al-khannas artinya maju mundur. Kadang datang, kadang pergi. Kadang maju, kadang mundur. Kadang muncul, kadang sembunyi. Itu namanya al-khannas. Luar biasa. Inilah syaitan ini. Yang kita diperintah oleh Allah untuk berlindung dari ini. Allahu Akbar. Ya nanti akan dibaca, kita akan lihat nanti keterangan lebih jelas Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Barakallahu fiikum. Jadi apa artinya al-waswas tadi? Bukan waswas ya, bukan waswas. Itu bahasa Indonesia. Al-waswas artinya bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan indah, bisikan-bisikan yang membuaikan. Sebagaimana Nabi Adam sudah kena. Nabi Adam kena kan? Was-was ini kena Nabi Adam. Seorang Nabi kena. Apalagi saya, antum. Makanya tidak main-main ini surah ini. Luar biasa ini. Seorang nabi saja, selevel Nabi Adam apa? Fawaswasa ilaihi syaitan. Kena. Syaitan memberikan waswas, memberikan bisikan-bisikan indah kepada Adam. Apa bisikannya? Ala adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la tabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu? Bisikan ya. Maukah aku dibisiki? Maukah aku tunjukkan kepadamu? Suaranya halus, indah. Apa? Sebuah pohon. Al-khuld, kalau kamu memakan buahnya, kamu akan kekal di surga. Kamu di surga. Wa mulk la tabla. Kalau kamu makan itu, kekuasaanmu tidak akan sirna. Padahal sudah dilarang oleh Allah, kan dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Jangan, kata Allah. Tapi syaitan tidak putus asa kan?
Nah, datanglah dia membisikkan dengan kalimat-kalimat indah. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Ya, sebuah pohon yang jika kamu nikmati buahnya, kamu akan kekal di surga. Akhirnya Nabi Adam kena atau tidak? Kena. Nabi Adam kena bisikan-bisikan itu. Barakallahu fikum. Ini berbahaya ini. Tidak main-main. Apa al-khannas tadi? Maju, mundur. Kapan dia maju? Ketika manusia lalai, majulah dia. Membisiklah dia. Membisik. Ketika manusia lalai, membisik. Kapan dia mundur? Ketika manusia berzikir. Di antaranya membaca ini, mundurlah dia. Mundur. Jadi lihat bagaimana kesabaran syaitan di sini. Sabarnya syaitan melihat, mengintai hati manusia. Oh, lagi lalai. Begitu manusia melihat, begitu syaitan melihat manusia lalai, kembali dia membisik. Tak berhenti dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, syaitan itu mengintai hati manusia. Mengintai hati manusia. Ya. Faidha saha wa ghafala. Ketika manusia itu lupa dan lalai, maka waswasa. Apa tadi waswasa? Membisik lagi. Wa idza dzakarallaha. Tetapi jika manusia itu berzikir menyebut Allah, di antaranya membaca ini ayat atau zikir-zikir lain, maka apa yang terjadi? Khanasa, mundur lagi. Mundur lagi. Apa tidak mengerikan ini setan ini? Bukan mundur mau mundur selamanya, mundur mengatur strategi lagi. Kalau tidak berhasil di pertamanya, mundur dulu, lihat lagi. Cocoknya pakai apa ini? Begitu dilihat, oh lalai lagi, dibisiki lagi. Tentunya kalau bisikan pertama tidak berhasil, dia akan mencari bisikan yang lain. Memakai kalimat-kalimat yang lain. Yang pertama tidak berhasil, kalimatnya kurang menarik, pakai kalimat ini lagi. Terus sampai dia berhasil. Ngeri ini. Nah, jangan main-main antum. Gampang syaitan itu. Kalau antum seperti itu, antum binasa duluan sebelum dibinasakan oleh syaitan. Sebab orang yang seperti itu namanya ujub. Dan ujub itu membinasakan manusia. Sudah binasa sebelum dibinasakan oleh syaitan. Jangan main-main antum. Ini berbahaya ini. Barakallahu fikum. Jadi maju mundur ya kan? Nah, sama seperti hadis Nabi. Kata Nabi, syaitan itu kalau mendengarkan bunyi adzan, gimana syaitan? Lari kentut-kentut. Ya kan? Lahu durat kata Nabi. Dia keluar dari masjid melarikan diri, kentut-kentut dia. Kenapa? Takut dengan nama-nama Allah, takut dengan zikir. Tapi apakah dia lari untuk pergi selamanya? Tidak. Begitu selesai azan, datang lagi dia. Coba lihat syaitan itu sabar betul. Istiqomah. Kalau syaitan bisa istiqomah di atas perkara yang menyesatkan, kenapa antum tidak bisa istiqomah di atas jalan Allah? Harusnya kita harus lebih istiqomah. Kalau mereka lebih sabar, kenapa antum tidak sabar? Saya kasih tahu memang antum. Di antara bisikannya syaitan pada penuntut ilmu. Lamanya Ustaz. Lupa nih. Hati-hati. Itu bisikan itu. Ya kan? Hati-hati. Ya? Aduh. Tak bisa kayaknya saya pergi menuntut ilmu ini, mau hujan. Itu ada bisikan itu. Itu bisikan itu. Hati-hati. Ya, kalau antum mau tahu bisikan-bisikan setan, baca Al-Quran. Di situ banyak itu.
disebutkan oleh Allah, inilah dia bisikannya, inilah bisikannya. Kepada orang yang mau bersedekah, begini cara membisiknya. Supaya tidak jadi bersedekah. Tapi Allah juga sebutkan bagaimana cara mengatasinya. Itulah hebatnya Al-Quran. Itulah hebatnya agama kita, sempurna. Ya, disebutkan senjata syaitan, disebutkan juga cara melawannya. Ini cara melawannya. Begini makarnya, ini cara melawannya. Mereka bisikan begini, begini cara menangkalnya. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Jadi inilah kejelekan syaitan itu, waswas al-khannas. Jadi kapan dia waswas? Kapan dia waswas? Memberikan bisikan-bisikan indah ketika manusia lalai. Makanya Nabi nasihatkan, apa nasihatnya Nabi? La yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah. Dengan apa? Dengan zikir. Supaya tidak lalai. Sebab kapan dia lalai? Kata Ibnu Abbas tadi, syaitan itu mengintai hati manusia, mengintai hati. Kenapa hati yang diintai? Karena hati sumber kebaikan. Kalau hati ini sudah berhasil ditaklukkan, badan akan takluk. Hati adalah raja, badan adalah tentara. Kalau raja sudah memerintahkan sesuatu, tentara akan ikut. Makanya ini hati yang diintai, kata Ibnu Abbas. Syaitan mengintai hati manusia. Ketika hati itu lalai dari zikir kepada Allah, syaitan was-was. Membisiki hati. Shh. Tapi ketika manusia itu berzikir, Insya Allah. Makanya dalam agama kita diajari, dalam segala sesuatu zikir. Semua ada zikir kan? Jangan pernah lalai dari zikir kepada Allah. Jangan dikira zikir itu hanya di masjid, duduk. Enggak. Mau makan disuruh zikir. Baca bismillah, kata Nabi. Kalau kamu tidak baca bismillah, syaitan ikut makan malam bersamamu. Ikut makan malam bersama kamu. Masuk rumah kamu tidak baca zikir, syaitan akan masuk ke rumahmu dan berkata, ada tempat menginap di rumah ini. Kenapa? Karena kamu masuk rumah tidak baca zikir. Ada dokter goblok bilang, bagus itu. Kalau setan bersama kita. Yang bilang seperti itu mungkin dia setan memang. Karena setan suka dengan setan. Kan begitu. Kata orang Arab, innat tuyura ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya burung itu hanya suka bergabung bersama teman-temannya. Jadi kalau ada orang suka dengan setan, berarti dia juga setan. Paham? Iya, setan manusia itu. Nanti akan ada minal jinnati wan nas. Jadi ada setan jin, ada setan manusia. Barakallahu fikum. Baik, lihat jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Kita selesaikan ayatnya dulu. Jadi min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah. Siapa ya, dari apa? Kejelekan syaitan yang apa? Yang selalu waswas dan khannas. Saya katakan tadi ini si mubalaghah ya. Apa artinya mubalaghah? Selalu. Jadi maju, mundur. Maju, pokoknya maju, mundur. Tidak ada puturnya. Tidak ada putur. Sabar, istiqomah, konsisten, teguh. Itu setan. Tidak pernah dia putur. Beda dengan kita. 2 hari semangat, besok futur. Ya kan? 1 hari istiqomah, besok 3 hari tidak istiqomah. Lebih banyak tidaknya daripada iyanya. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana setan ini apa? Alladzi yang mana? Dia selalu perhatikan. Alladzi yang selalu yuwaswis. Apa tadi yuwaswis? Ya, membisiki manusia. Fi sudurin nas. Membisiki pada
dada manusia. Artinya dada maksudnya apa? Hati manusia dibisiki. Membisiki hati-hati manusia. Dan kita sudah terangkan tadi kenapa hati menjadi sasaran? Hah? Karena hati itu poros segala kebaikan. Kalau hati baik, maka badan baik. Kalau hati jelek, badan juga menjadi jelek. Kalau hati taat, badan menjadi taat. Kalau hati bersih, badan juga akan menjadi bersih dari maksiat. Barakallahu. Dan seterusnya. Baik. Nah, kemudian alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan pada dada manusia minal jinn dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya apa dari kalangan jin dan manusia? Yang membisiki manusia dengan kalimat-kalimat indah itu ada kalanya dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin. Ada kalanya syaitan dari kalangan manusia. Sebab ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Paham? Ya. Jadi syaitan dari kalangan jin ada, syaitan dari kalangan manusia ada. Ada beriman dari kalangan jin, ada beriman dari kalangan manusia. Ada kafir dari kalangan jin, ada kafir dari kalangan manusia. Syaitan itu sifat. Syaitan itu sifat. Maka siapa? Syaitan itu sifat, ya. Siapa yang keluar dari ketaatan, melakukan kefasikan kepada Allah, maka bisa disebut syaitan. Paham? Makanya syaitan itu ada dari kalangan jin, seperti ayat, sebagai ayat ada dari kalangan manusia. Makanya ada jin itu ahlus sunnah, ada jin ahlu bid'ah. Ada. Sebab jin itu sama dengan manusia, sama. Cuma alamnya beda. Tapi mereka juga diperintahkan beragama seperti manusia. Iya, ada. Ada jin muslim, ada jin kafir. Iya kan? Ada. Antum baca surah Al-Jin, jelas di situ ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna. Kata jin. Antara mereka ada yang muslim, ada yang qasit. Ya ada. Wa minnas salihuna wa minna duna dzalik. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Nah, yang kita waspadai di sini, yang kita meminta perlindungan kepada Allah darinya, inilah jin, syaitan dari kalangan jin. Inilah yang apa? Inilah yang membisiki kita. Inilah yang membisiki kita. Dan ini yang lebih berbahaya daripada syaitan dari kalangan manusia. Kalau manusia dihadapi langsung, syubhatnya ada, bisa kita tangkis karena dilihat orangnya. Tapi yang ini, jin ini, yang membisiki hati kita ini yang berbahaya sekali. Karena tidak terlihat. Makanya ini yang disebut dalam surah An-Nas, min syarril waswas, dari kejahatan syaitan yang apa? Yang membisiki hati manusia. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini surah An-Nas ya. Nah, sebelum kita tutup, ya, nanti kita baca di pertemuan berikutnya keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Di sini ada faedah yang sangat bagus sekali. Masya Allah. Faedah yang luar biasa. Subhanallah. Faedah dari Al-Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi. Seorang ulama tafsir, Abu Hayyan Al-Andalusi. Rahimahullah. Perhatikan. Antum perhatikan surah An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq sama-sama apa? Sama-sama surah perlindungan. Sama-sama kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Cuma antum perhatikan. Di surah An-Nas, ya, di surah An-Nas, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, berapa nama yang kita sebut? Berapa nama Allah yang kita sebut? 3. Yang pertama, Rabbun Nas. Yang kedua,
Malikun nas. Yang ketiga, ilahun nas atau ilahin nas. Di surah Al-Falaq hanya satu. Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung setelah itu min syarri ma khalaq. Hanya satu nama Allah yang dipakai. Kalau di An-Nas 3. Bayangkan, tidak main-main itu. Ini rahasia-rahasia Al-Quran jamaah sekalian. Al-Quran itu indah sekali. Luar biasa. Sering saya sebutkan, ya itu tidak sembarang itu Allah letakkan. Kenapa nama ini, kenapa bukan nama ini. Itu ada rahasianya itu. Kenapa nama ini dulu baru nama ini. Iya kan? Terus di sini juga masuk di sini. Kenapa ada 3 nama disebut di sini? Di Al-Falaq cuma 1. Ayo, siapa kira-kira yang bisa memberikan faedah? Rahasianya kira-kira apa? Masya Allah. Hanya ulama yang betul-betul bisa menyingkap rahasianya. Dan rahasianya memang indah sekali. Sebelum saya sebutkan, kira-kira apa rahasianya? Kenapa di surah An-Nas harus disebutkan oleh Allah 3 namanya? 3 namanya pun yang hebat-hebat. Rob, itu nama hebat, Rob. Terus Malik. Kemudian Ilah. Ya kan? Ternyata di Al-Falaq cuma 1 Rob saja. Ayo, kira-kira apa rahasianya? Apa? Baik. Daripada lama, dengarkan. Masya Allah. Ini kata Abu Hayyan Al-Andalusi. Walamma kanat madarratud din wahiya afatul waswasa a'zamu min madarratid dunya wa in azumat ja'al bina'u fil isti'adati minha bisifatin thalath. Subhanallah. Tatkala bahaya yang menimpa agama, tatkala bahaya menimpa agama lebih besar daripada bahaya yang menimpa dunia. Paham? Kan ada bahaya yang bisa menimpa agama kita, ada bahaya yang bisa menimpa dunia. Sekarang saya tanya, yang mana berbahaya? Agama antum tertimpa bahaya atau dunia antum kena bahaya? Agama. Seorang yang kena masalah agamanya itulah musibah yang sebenarnya. Paham? Kalau ada orang tidak sholat tapi kaya, orang itu kena musibah. Musibah besar kena dia. Kalau ada orang rajin sholat, bertauhid, mengikuti sunnah, tapi dia adalah orang yang paling miskin di dunia ini, maka hakikatnya itulah orang yang paling bahagia di dunia ini. Sebab kebaikan agama jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia. Sebaliknya, musibah yang menimpa agama jauh lebih berbahaya daripada musibah yang menimpa dunia kita. Maka jamaah sekalian perhatikan. Tatkala bahaya pada agama lebih besar daripada bahaya pada dunia. Ya, apa bahaya pada agama? Was-was. Ini bahaya ini. Ini mengancam agama kita. Was-was syaitan ini. Ini bahaya besar. Yang kalau orang kena was-was syaitan, apa yang terjadi? Kalau orang kena, lihatlah Nabi Adam. Yang tadinya ada di surga, kena was-was syaitan, diusir oleh Allah dari surga. Lihat. Bahaya pada agama. Yang tadinya Nabi Adam tertutup auratnya dengan istrinya Hawa. Tapi ketika dia kena was-was syaitan, tersingkap aurat. Terlepas semua baju, terlihat aurat. Subhanallah. Bahaya ini. Kalau kita kena was-was bahaya. Dan ini terkait dengan agama kita. Kalau Al-Falaq, dari apa kita berlindung? Min syarri
Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasat. Dari makhluk saja, dari kejelekan tukang sihir. Kalau kita kena sihir, apa tak yang berbahaya? Badan tak kan? Nabi kena sihir kan? Tetapi itu terkait dengan dunia saja, badan. Tapi agama, Masya Allah. Dari kejelekan tukang sihir wanita yang meniup di buhul, nanti kita bahas. Intinya, ya yang kejelekan yang kita minta dilindungi oleh Allah pada surah Al-Falaq itu semua kejelekan terkait dengan agama, dunia saja. Sementara kejelekan yang kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita pada surah An-Nas ini terkait dengan agama. Maka kata Abu Hayyan Al-Andalusi, tatkala bahaya yang menimpa agama lebih besar daripada bahaya yang menimpa dunia, kata beliau, walaupun juga itu besar, ya kan? Tapi yang menimpa agama lebih besar kan? Maka datanglah di sini permohonan perlindungan kepada Allah dengan 3 sifat disebut. Dengan 3 sifat tadi, sifat rububiyah, sifat al-mulk, dan sifat al-ilahiyah atau uluhiyah. Datang dengan 3 nama ya. Rububiyah, Ar-Rabb, Al-Malik, Al-Ilah. Allah. Barakallah. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Al-Imam Shinqiti menambahkan. Selain keterangan ini, beliau tambahkan juga. Itu tadi. Kenapa harus menggunakan 3 nama? Sebab musuh yang dihadapi di surah An-Nas terlihat atau tidak? Tidak terlihat. Sehingga ini bahayanya lebih besar daripada tukang-tukang sihir. Ya, atau manusia-manusia lain yang ingin berbuat kejahatan kepada kita. Kalau kita sudah tahu, oh itu tukang sihirnya, sudah menghadapinya gampang kan? Gimana cara menghadapinya? Ya cukup, hantamkan ayat kepadanya, mampus dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi kalau syaitan, kita tidak lihat. Dan ingat, syaitan itu mengalir di pembuluh darah kita. Ini dia. Dia mengalir di pembuluh darah kita masing-masing. Sehingga syaitan itu selalu menanti melihat kondisi dalam kita. Ketika ini orang lalai, dia bisikan was-was di sini. Ya kan? Kan syaitan kan mengalir. Ya kan? Di pembuluh darah manusia. Makanya jamaah sekalian, ketika Nabi, dalam suatu ketika Nabi berbincang-bincang dengan istrinya Sofia kan. Nabi pernah iktikaf Ramadan. Di malam hari didatangi oleh Sofia. Nabi berbincang-bincang kan. Di malam hari. Lewat 2 sahabat Ansar. Ketika lewat dilihat Nabi dengan wanita. Syaitan apa? Melakukan was-was. Apa was-wasnya? Kau tahu enggak? Itu Nabi bicara sama siapa itu? Wanita kan, wah, ini dibayang, oh itu kayaknya, akhirnya timbul berusaha jangan-jangan Nabi selingkuh, jangan-jangan Nabi ya kan, itu was-was. Nabi tahu, Nabi lihat orang itu berjalan cepat, kayaknya ada gelagat tidak baik pada 2 sahabat ini. Kata Nabi, panggil dia, dipanggil oleh Nabi. Nabi berkata, kamu curiga dengan saya, ini Sofia istri saya. Maka barulah sadar 2 sahabat itu bahwa dia sudah kena was-was. Maka dia berlindung kepada Allah. Di situ Nabi berkata, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir ya pada pembuluh darah manusia. Paham? Baik, barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah surah yang sangat agung tadi, sebagaimana yang telah kita dengarkan dari Nabi SAW. Maka jamaah sekalian, tatkala kita merasakan ada bisikan-bisikan yang tidak baik, dan setiap kita pasti ada pembisik-pembisik itu. Ya, pasti ada. Setiap orang ada itu. Pembisik-pembisik syaitan itu tadi. Ya, maka tatkala kita mendapati bisikan-bisikan yang tidak baik itu, maka segeralah berlindung kepada Allah dari kejahatannya.
Dengan apa kita berlindung? Dengan membaca surah ini. Langsung baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ya. Kalau kita belum hafal ya cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup itu. Masa tidak hafal? Ya. Baik. Barakallahu fikum. Cukup ya insyaallah taala. Adapun keterangan tentang surah An-Nas ini insyaallah kita akan baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.